Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, ibu minta kepada ketua kelasnya untuk membaca doa. Ibu, teman-teman sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum kita mulai pembelajaran lagi, kita ibu absen dulu. Ayo Nadia, ayo. Nabi Muhammad ayo. Nanti sahabat dari Amalina Nadia. Belum bisa. Halimah Sahia. Anak-anak ibu masih ingat tak pembelajaran sebelumnya kita membahas apa? Ingat, Bu. Ibu membahas apa? Tentang perintah Sebelumnya kita sudah belajar mengenai beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, kalau Nabi itu adalah manusia pilihan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan wahyu dan berhenti di sini aja. Beda sama Rasul. Kalau Rasul Allah minta menyampaikan wahyu terus untuk disampaikan juga ke umat-umatnya. Anak-anak ibu tahulah sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Ada yang tahu lah? Jujur ada, Bu. Ada tahu kalian? Nah, hari ini kita belajar membahas sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Nabi dan Rasul. Hari ibu supaya kita lebih mengenal para Nabi dan Rasul, supaya kita tahu meneladani sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu catatkan, mohon ditulislah. Yang pertama ada sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Yang kedua ada sifat mustahil. Yang ketiga ada sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul. Nah, sifat wajib ini ada empat. Yang pertama ada siddiq. Artinya benar. Yang kedua ada kebenaran. Artinya dapat dipercaya. Yang ketiga ada tabligh, artinya menyampaikan. Yang keempat adalah agama. Artinya benar. Nah, dari sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul ini ada lagi lawannya apa? Misalnya siddiq itu lawannya kizib. Artinya bohong atau dusta. Yang kedua lawan dari amanah, artinya khianat.
artinya berkhianat. Terus yang ketiga, lawan dari tablik ada kitman, artinya yang menyembunyikan. Yang terakhir ada balagh, artinya bodoh. Nah, itu jelaskan satu persatu dulu. Sifat kewajiban penyampaian Rasul yang pertama ada seperti misalnya Rasulullah selalu menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan benar. Sini tidak ada makna berbohong atau berdusta. Terus ada amanah, dia sini tidak dapat dipercaya. Ada suatu dulu itu saat sini lagi ke pasar, terus pedagang ini mau ke WC, lalu sini tetap memegang dagangannya, artinya sini itu dapat dipercaya. Terus ada tablik, sini menyampaikan segala wahyu yang diperintahkan oleh Allah. Yang keempat ada katakan yang artinya cerdas. Nah, ini lawan-lawannya tadi. Selain itu, para nabi dan rasul itu lantai sifat jais dua, sifat jais itu sifat kemanusiaannya. Apa itu sifat kemanusiaannya? Sifat kemanusiaannya itu bagian sini kayak kita kan, bagian sini kadang bagian sini tidur, bagian sini makan juga, bagian sini bisa sedih, bagian sini bisa senang, bagian sini bisa marah juga. Nah, boleh dicatat dulu ibu beri waktu? Ya, Bu. Bajunya, kayak ibu lalu kita dulu teman yang lain. Seperti orang buat ibu siapa yang ngasih saya? Ibu Anissa. Oh, ibu Anissa. Oh, benar kayak gue yang di Indonesia. Moy. Ini seperti sudah ada buat tempat. Lalu Pak, sebelum itu kita udah. Sudah Bu? Sudah? Mau bernyanyi kan? Mau! Tapi ini sederhana, Jepang bernyanyinya. Ibu dulu lagi. Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Kita mulai. Sidik, benar, amanah, dipercaya, tablik menyampaikan fakta jelas, sidik, bohong, khianat berkhianat, kitman menyembunyikan, balada, bodoh. Kira apa? Tidak. Coba kalian nyanyi. Iya, Bu. Ayo siapa yang mau bernyanyi?
pilih aja di luar. Ibu minta Mama Lina membacakan. Terus ibu minta setelah kita dengarkan teman-teman kita yang membacakan kisah. Jadi kalau suara teman-teman yang membacakan kisahnya dinyanyikan. Yang pertama, ibu minta kali saya untuk membacakan. Ya, di kota Makkah hiduplah seorang pria bernama Muhammad. Muhammad ini dalam berdagang tidak pernah mengurangi timbangannya seperti kebanyakan pada pedagang. Suatu hari Muhammad diangkat menjadi nabi. Semua orang di sekitarnya terkejut, tetapi mereka tidak meragukan kejujurannya. Karena Rasulullah itu sejak awal Sirin itu jujur, bahkan di kalangan Makkah itu Sirin dijuluki Al-Amin, artinya jujur. Dari Sirin berdagang itu Sirin tidak pernah mengurangi timbangan, sedangkan orang-orang lain, pedagang lain itu tuh mengurangi timbangan. Makanya banyak yang percaya sama Sirin. Contohnya kan sahabat pedagang Sirin Abu Bakar, tanpa ragu Sirin langsung masuk Islam pas dinyatakan nanti menjadi nabi. Selanjutnya Muhammadus, ketika beliau diangkat jadi nabi, banyak orang yang datang ke beliau meminta bantuan atau nasihat. Bagi beliau, kepercayaan itu tidak boleh dikhianati, baik dalam urusan pribadi maupun dalam menyampaikan wahyu. Nah, jadi setiap orang-orang itu meminta suatu masalah nih, ada masalah di bagiannya ada tahu masalah hukum. Bagiannya tuh pergi ke nabi untuk meminta pendapat. Nah itu kan termasuk dalam sifat-sifat yang kita pelajari tadi. Selanjutnya dia suatu ketika terjadi konflik antara suku di Makkah. Beliau menyelesaikan konflik tersebut dengan pendekatan diplomasi dan tidak. Beliau memikirkan bagaimana solusi agar semua suku merasa dihargai dan dapat hidup kembali. Nah, dari pedagang itu Sirin tidak pernah mengurangi timbangan dengan orang-orang lain, pedagang lain itu tuh mengurangi timbangan. Makanya banyak yang percaya sama Sirin. Contohnya kan sahabat pedagang Sirin Abu Bakar, tanpa ragu Sirin langsung masuk Islam pas dinyatakan nanti menjadi nabi. Selanjutnya Muhammadus, ketika beliau diangkat jadi nabi, banyak orang yang datang ke beliau meminta bantuan atau nasihat. Bagi beliau, kepercayaan itu tidak boleh dikhianati, baik dalam urusan pribadi maupun dalam menyampaikan wahyu. Nah, jadi setiap orang-orang itu meminta suatu masalah nih, ada masalah di bagiannya ada tahu masalah hukum. Bagiannya tuh pergi ke nabi untuk meminta pendapat. Nah itu kan termasuk dalam sifat-sifat yang kita pelajari tadi. Selanjutnya dia suatu ketika terjadi konflik antara suku di Makkah. Beliau menyelesaikan konflik tersebut dengan pendekatan diplomasi dan tidak. Beliau memikirkan bagaimana solusi agar semua suku merasa dihargai dan dapat hidup kembali. Nah, Nabi suatu ketika kan ada 3 konflik di Madinah. Di situ tuh suku-sukunya berkonflik. Lalu Rasulullah itu mencari jalan tengah bagaimana supaya masalah itu selesai. Sikap Nabi itu menggambarkan pertama artinya cerdas dan bijak kita mengambil keputusan. Anak-anak ibu sudah tahu kira-kira di semuanya. Insyaallah. Ibu hapuslah. Sudah dicatat? Sudah.
berdua mulai. Wah, berdua nih, Ada yang mana banyaknya? yang kedua kita kan boleh bohong, itu kan sifat yang ada baik dan dan semangat. Bisa. Ada lima teman yang mulai dari lima. Ambil ayam dosen. Nah, kalau ini tak boleh ngomong. Dicatat dulu kan? Supaya kena ujian kalau kena sebentar. Nah, ibu punya kesempatan. Maka tadi diajarkan untuk percakapan supaya cerdas. Nah, agar kita semakin semangat dalam belajar. Supaya dia berkenal gue. Iya, ada yang mau main game nggak? Selagi ibu menyediakan gamenya, berjanjian catat dulu lah. Wih, diminum. Mungkin main.
dan terkenal Artinya apa tuh Siti? itu artinya hidup pada terus Benar kan teman-teman? berdoa Bisa terus. Dan juga nanti hadirnya di akhir. Satu, dua, tiga. Sebutkan lagi sifat wajib bagi Nabi dan Rasul yang selain disebutkan anak-anak tadi. Awalnya apa? Positif sama benar. Berarti amanah ada kami. Artinya amanah itu menyampaikan. Tapi dapat dipercaya. Benar kan teman-teman? Yang benarnya apa? Oh, tablik itu penyampaian amanah itu dapat dipercaya. Yang jelas sampai lagi ininya. Suara samping. Soalnya sebutkan lawan dari sifat amanah. Ya, benarkah? Benar. Terus lagi kan? Sebutkan lawan dari sifat tablik. Benar teman-teman? Benar. Benar. Silakan untuk yang belum menjawab tadi, yang sudah menjawab silakan beritahu. Wow, ini mana? Dua. Sama-sama. Boleh balik. Tepuk tangan teman-teman. Boleh kembali ke Nah, kita cukupkan dulu game hari ini. Ada anak-anak ibu yang ingin bertanya. Silakan bertanya. Ya, jadi kesimpulan kita hari ini kita sudah belajar apa tadi? Sifat wajibnya ada berapa? Sebutkan. Sifat jaisnya. Sifat jais cuma satu. Maka itu Nah, alhamdulillah kita sudah di penghujung sebelum berakhir pembelajaran hari ini. Ibu terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah berhadir hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu lagi. Materi pertemuan selanjutnya
belajar tentang kode dan pada. Tadi anak-anak itu sudah keren mau menjawab, berani menjawab walaupun tadi ada yang berpalintas. Sebelum terakhir ibu minta anak-anak ibu untuk menuliskan pesan pembelajaran ini dari nama bagian pilihan apa yang kalian suka mengenai pembelajaran hari ini. Boleh? Boleh. Ibu ini ikut enggak? Boleh. Terima kasih dulu. Jangan. Oh, ya Pak. Bisa mengasih kan, Pak? Tulis nama, pesan bagian pilihan soal pembelajaran, terus apa yang ada di pikirannya hari ini. Ibu harap anak-anak ibu dapat menerapkan seperti tadi dan kehidupan sehari-hari, misalnya memberi contoh yang terima dan lupa dan Bisa tunggu. terus yang menarik kita harus diajarkan menjadi cermat dan soal walaupun tadi itu beberapa sudah dapat hadiah, tapi karena bagian sudah sampai ke sini sudah mau belajar dengan niat yang baik, ibu kasih hadiah juga bagi yang belum dapat siapa? Ada yang belum dapatkan? Batasnya bisa sudah boleh dikumpulkan? Makasih Ibu. Ibu boleh minta tolong dirapikan dulu tempat duduknya, lipat tangannya, jadi lipat tangan. Ya. Dari double tekan lebih lagi.